Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya sedang menuju ke tempat di mana akan dibangun rumah Tuhan. Saya percaya saudara semua baik. Mari kita terus ke sana. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat tanah yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk akan dibangun rumah Tuhan. Ini bukan untuk kegagahan kita, tetapi semua untuk Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan dan kita boleh menikmati hal yang luar biasa, di mana kita terus tetap berdoa. Ada rumah Tuhan di tempat ini, di mana saudara, saya, jemaat yang lain bisa beribadah di tempat ini, dan saya percaya Tuhan pasti kirimkan banyak jiwa untuk menyembah dan memuji Tuhan di tempat ini. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam kasih Kristus. Ingat Bapak Ibu, tempat yang indah Tuhan berikan kepada setiap kita, untuk kita terus tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Nah, kita akan ibadah pagi hari ini. Siap Bapak Ibu, siapkan hati, ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh kerinduan kita akan menikmati berkat Tuhan dicurahkan pada ibadah pagi hari ini. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Pada saat ini kita akan membuka ibadah kita untuk mengawali kita di bulan ini. Bapak Ibu, mari kita sediakan hati kita untuk memuji Allah dan menyembah Allah pada saat ini. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Kita angkat pujian kita, kita angkat hati kita untuk menyembah Tuhan di hari ini.
Puji Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu di rumah, saudara-saudara yang di rumah dari manapun berada, mari kita bersuka cita, kita bersorak bagi Tuhan, karena Tuhan akan berperang, Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kita semua. Mari kita akan puji yang berkata Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari saudara-saudara, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu yang di rumah atau dimanapun berada, mari kita tetap bersuka cita, kita tetap bersorak bagi Tuhan. Mari kita akan puji yang berkata, hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku.
Puji nama Tuhan, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita harus berjanji pada Tuhan bahwa kita harus menjadi anak-anak yang selalu taat akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi
walaupun lewat ibadah online, tapi saya percaya ini tidak mengurangi kehadiran Tuhan ada di dalam hati saudara dan saya. Saya percaya pagi ini kita sudah menyiapkan roti, kita siapkan air anggur atau air minum, terserah Bapak Ibu sediakan, dan sepotong roti kecil saja supaya kita bisa menikmati arti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya saat ini ada di tanah di mana tempat yang saya berdiri ini yang sudah direncanakan oleh Bapak Gembala ya, untuk tempat podium atau altar dalam rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apakah tetap kita berdoa terus untuk rencana meneruskan pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Tapi mari kita akan siapkan hati dengan ucapan syukur kita untuk kita menikmati kehadiran Tuhan lewat firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar dan terima bersama-sama. Puji Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap kami, keadaan yang baik, keadaan apapun kami percaya Tuhan Engkau berikan, untuk kami boleh menikmati kembali suara Tuhan, firman Tuhan, apa isi hati Tuhan yang akan Engkau sampaikan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau menjamah setiap kami, bahkan Roh Kudus ada di dalam setiap kami, memberikan hikmat kepada setiap kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Ini artinya kita sudah dipersiapkan melalui hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Saya akan banyak berbicara pada pagi hari ini untuk tetap setia. Dan saya beri tema ini untuk tetap setia. Tuhan ingin bagi saudara, Bapak, Ibu semuanya untuk tetap setia di dalam hidupmu. Saya akan bacakan di dalam 2 Yohanes. Di 2 Yohanes pasal yang pertama, ini hanya satu pasal, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-8. Berbunyi demikian: waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Amin. Puji Tuhan. Waspadalah ya, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Artinya pada waktu Yohanes berbicara, di dalam firman Tuhan dituliskan untuk kita waspada apa yang sudah kita kerjakan. Hamba-hamba Tuhan kerjakan, saudara, Bapak, Ibu sekalian kerjakan. Jangan sampai kamu kehilangan sesuatu, barang yang hilang. Itu benar-benar akan mengecewakan hati kita, tidak terobati. Rupanya itu akan membuat kita kecewa dan sudah terlambat. Tapi saya percaya pagi ini firman Tuhan harus selalu datang menyegarkan jiwa kita. Waspadalah artinya harus hati-hati apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita atau di sekitar hidup kita yang akan mempengaruhi kehidupan iman kita, untuk kita membawa hidup kita tetap setia kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara sudah kerjakan dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan ingin saudara dan saya tetap setia. Yohanes merindukan atau mengingatkan kepada jemaat Tuhan untuk waspada, jangan sampai kehilangan apa yang sudah engkau kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya, bukan separuh yang engkau dapat, tapi sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara setia itu berbicara definisi dari setia itu meneguhkan hati atau berpegang teguh kepada apa yang sudah menjadi janji, atau berpegang teguh dan tetap mau melaksanakan yang terus menerus. Bicara kesetiaan bukan bicara jangka yang pendek, saat ini saya setia, besok saya tidak tahu, bukan. Tapi firman Tuhan ini supaya engkau dan saya tetap setia. Firman Tuhan tadi berisikan atau membawa setiap saudara dan saya untuk tetap setia. Sekali lagi saya bacakan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Waspada. Kalau di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Sudah ada dan sedang beredar di seluruh dunia, katakan di dalam firman Tuhan. Mereka pergi, mereka datang dan pergi membawa pengajaran yang sesat, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak pernah menyadari ya, apa yang sedang terjadi. Tapi mari kita sadar, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita ikut Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ia Tuhan yang hidup. Ia datang dalam dunia sebagai manusia yang diutus oleh Bapaknya untuk membebaskan dari dosa setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia diutus oleh Bapa di surga, membawa untuk setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapat hidup yang kekal. Ketika Yesus di dalam perjalanannya menyampaikan Injil Tuhan yang benar-benar memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, Ia yang berkuasa, Ia yang mengadakan mukjizat-mukjizat, manusia siapapun tidak mampu untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan, untuk memulihkan, untuk mengusir setan. Hanya kuasa Yesus. Kita percaya kepada kuasa Yesus. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan Ia mati di kayu salib yang sebentar kita akan nikmati perjamuan kudus untuk memperingati kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa setiap saudara dan saya. Dosa tidak bisa bersatu di dalam surga, tetapi dosa harus dilenyapkan. Siapa yang bisa mengampuni dosa setiap manusia? Hanya darah Kristus yang tercurah di kayu salib,
Yesus setia melakukan dari awal sampai akhirnya, dimana akhirnya begitu menderita. Tidak ada satu manusia pun yang mampu memikul salibnya Kristus. Ketika Yesus mulai memanggul salib, ketika mulai diedek di pengadilan, sampai akhirnya ia mati di kayu salib. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus Kristus yang dia memang utusan Bapa di surga, dan sekarang dia sudah bersama-sama, sudah kembali ke surga, dan ia sedang menyediakan tempat bagi kita semua orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Daniel ketika ia bersama dengan teman-temannya atau teman-teman Daniel, dia ada di teman-teman Daniel, ya, teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika ia ada di tengah-tengah perapian, apa yang dikatakan oleh mereka atau Sadrak, Mesak, dan Abednego? Saya akan bacakan 2 ayat di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat 16, 17, dan 18. Ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tetap berpegang teguh. Dia menunjukkan kesetiaannya walaupun mati. Dia tetap mengakui Allahnya yang disembah adalah Allah yang hidup, ialah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari yang kita sembah dia Allah yang hidup. Saudara dan saya tetap setia. Apa yang sudah kita kerjakan, mungkin setia berdoa, setia berangkat beribadah, setia mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibadah, lakukan itu dengan setia. Walau kadang-kadang ada saja cobaan-cobaan. Di tengah perapian, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah pencobaan di dapur api. Tapi apa akhirnya? Ada orang yang melihat bahwa ada malaikat yang diutus oleh Bapa yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berjalan. Kita tidak bisa bayangkan betapa luar biasanya orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dia selalu mengutarakan atau menyampaikan kata-kata yang luar biasa. Walaupun dia harus mati pun, dia tetap percaya kepada Allah. Dan akhirnya Nebukadnezar mengakui bahwa benar yang disembah itu adalah Allah yang hidup. Dia sang pencipta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari di dalam kesempatan yang indah ini, saudara dan saya bisa menikmati perjamuan kudus. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kekuatan ketika kita harus melewati lembah yang kelam. Tuhan selalu akan menolong dan Tuhan selalu menunjukkan kesetiaannya sampai akhir di kayu salib. Dan Tuhan pun, Yesus pun, dia kembali ke surga, akan membawa dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Saya percaya Tuhan pasti ada pertolongan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus
Amin. sampai akhir hidup kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, pujian ini sangat indah dan saya percaya kita sudah siap. Air anggur dan roti yang akan kita nikmati pada pagi hari ini sebagai peringatan tubuh dan darahnya Kristus tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang sampai saat ini
kami boleh kembali menikmati untuk memperingati di mana Yesus sudah mati di kayu salib. Engkau sudah mengorbankan darah dan tubuhmu yang hancur sebagai penebusan dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh hidup baru, hidup yang dipulihkan, dan hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan roti dan air anggur ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan pegang roti di sebelah tangan kanan kita dan air anggur nanti di sebelah kiri kita. Ya, di tangan kiri kita. Mari kita akan mendengarkan, saudara berdiri, saudara siapkan hati benar-benar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita akan makan roti ini. Memang ini roti, tapi ini melambangkan tubuhnya Kristus yang akan menjadi satu dengan tubuh dan darah kita. Maka Kristus akan terus bekerja di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang menjadi anak-anak Tuhan yang sudah hidup baru. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan pegang cawan kita atau minuman kita, dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Ini memang air anggur, tetapi saya percaya bahwa ini adalah darahnya Kristus. Mari kita akan minum bersama di dalam nama Yesus. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Bagaimana Engkau mengasihi sungguh-sungguh kepada setiap kami. Dan kasih-Mu itu luar biasa yang Kau nyatakan. Walau kami di dalam kehidupan kami masih banyak dosa, masih banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Tapi pada pagi hari ini diingatkan kembali untuk kami tetap setia menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjaga dan mewaspadai di dalam setiap ajaran-ajaran sesat yang akan menggoda dan merusak iman kami, bahkan melemahkan iman kami. Tapi kami mau berpegang kepada setiap firman Tuhan, karena firman Tuhan ini yang membawa kepada setiap kami untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ampuni ya Bapa setiap kami, dan jadikan kami anak-anak-Mu yang mampu, yang kuat untuk menghadapi setiap cobaan, dan kami tetap akan setia. Terima kasih Tuhan di dalam mengiring Tuhan. Berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan memberikan pengumuman kegiatan ibadah kita dalam ini. Memang
Pemkot ya sudah menganjurkan atau memperbolehkan untuk kita beribadah mulai hari ini. Kita beribadah di rumah Tuhan atau di gereja, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang memang semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Ya, kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker, kita harus berjaga jarak ketika kita duduk di dalam gereja. Ya, ini semua dipersiapkan dan sedang dipersiapkan. Jadi minggu ini kita belum bisa mengadakan, tapi kita sudah menikmati ya ibadah minggu ini dengan perjamuan kudus. Luar biasa saudara, haleluya, amin ya. Dan terus kita akan siapkan pembersihan rumah Tuhan, semuanya dipersiapkan dan perlu waktu ya untuk mempersiapkan semuanya. Dan kita tetap ada di rumah, pakai masker setiap hari ketika kita ada di luar sana ya, karena ini memang baik untuk kita masing-masing ya. Jangan banyak bersosialisasi dengan banyak orang di kerumunan, dijauhkan dulu ya, karena memang kita sedang memberantas COVID ini menyebar ya. Tetapi puji Tuhan, saya percaya, kita bersyukur bahwa saya akan memberikan pengumuman nanti akan dibagi di setiap KKA dan kita akan mempersiapkan untuk kapan kita masuk di dalam ibadah atau di rumah Tuhan. Saya percaya semua Bapak, Ibu, Saudara sudah kangen ya, anak-anak kaum muda kangen ya, untuk kita berhimpun bersama-sama di gereja, men ya. Tetapi memang untuk anak-anak dan untuk balita, lansia yang sedang tidak enak badan atau sakit memang belum diperbolehkan. Karena apa? Karena memang riskan tertular atau mendapat virus ini ya. Saya percaya Bapak Ibu, orang tua yang anak-anaknya belum bisa berbakti terlebih di sekolah ya, terus berdoa supaya benar-benar Tuhan memberikan melalui pemerintahan kita Indonesia ini diperbolehkan untuk kembali masuk sekolah, terlebih untuk beribadah bersama di gereja tanpa ada gangguan-gangguan ya. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu tetap setia firman Tuhan pagi ini ya, kita diingatkan untuk tetap setia berdoa, setia beribadah, setia mendoakan, dan setia mendoakan tanah ini ya, di mana saya berdiri ini pas di podium Bapak Ibu ya. Saya rindu untuk ini jadi rumah Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan mengawali segala sesuatunya, pasti Tuhan akan menyelesaikan pembangunan rumah. Saudara tetap setia berdoa ya. Itu yang kami umumkan. Nanti pasti ada kabar dari masing-masing KKA, saya akan sampaikan pengumuman. Dan tetap pintu gereja dibuka untuk kita mempersiapkan segala sesuatu. Harus ada penyemprotan ya. Bapak Ibu Saudara doakan untuk setiap anak-anak Tuhan yang tergerak. Ayo ya, saya ingin membantu untuk membersihkan ya, untuk menyemprot atau segala sesuatunya. Mari. Pengumuman itu yang kami sampaikan pagi hari ini. Jika ibu-ibu, bapak-bapak, saudara maupun saudari minta bantuan doa, membutuhkan bantuan doa, tolong semuanya jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, GSJA Immanuel ya, bisa meng-calling Ibu Gembala atau kepada
kepada ketua KKA untuk disampaikan kepada Ibu Gembala. Nah, kita akan berdoa, kita akan doakan terus di Tuhan, dan mari kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk persepuluhan, persembahan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya yang sudah diserahkan di gereja. Ada yang diserahkan kepada Ibu Gembala. Ibu Gembala sudah sampaikan kepada bendahara gereja, dan kita doakan terus. Saya percaya berkat Tuhan tidak pernah berhenti dan terus mengalir, dan bahkan mengalir di dalam kehidupan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh beribadah kembali di dalam rumah Tuhan, tapi Tuhan Engkau akan menolong untuk kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami kembali bisa beribadah dengan penuh sukacita, dan kami percaya semaksimal mungkin kami akan kerjakan ya Bapak. Tuhan, waktu-waktu ini kami akan mengerjakan segala sesuatunya, tapi Tuhan Engkau akan menolong memenuhi segala apa yang kami butuhkan ya Bapak, untuk kami boleh saling mendoakan, untuk kami saling berdoa terus untuk gereja Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami percaya Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Bapa di sorga, hamba-Mu menumpangkan tangan di atas uang-uang di mana anak-anak-Mu sudah berikan, baik melalui persembahan dan melalui persepuluhan yang anak-anak Tuhan berikan dengan setia. Tuhan, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat-Nya di dalam pekerjaan, di dalam setiap pribadi anak-anak-Mu, tangan anak-anak-Mu yang bekerja. Tuhan akan memberkati berkali lipat sampai melimpah. Firman Tuhan katakan, karena Engkau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati berkali lipat. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang akan memberikan kemampuan, yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kami di dalam menjalani kehidupan ini, untuk kami tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, untuk kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Walaupun keadaan di sekitar kami mungkin keadaan yang tidak baik, tapi kami percaya dan kami berpegang kepada firman Tuhan. Inilah kebenaran Tuhan. Kami terus akan mendekatkan diri kami di dalam nama Yesus. Berkati ya Bapak ibadah pagi hari ini, dan berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberikan kedamaian dan sukacita. Mari kita akan angkat tangan kita. Bapa, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan setiap kami anak-anak. Terima kasih mulai pagi hari ini sampai Engkau datang untuk menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu mengucapkan selamat berulang tahun pada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada bulan Mei. Ya, pada bulan Mei. Saya percaya Tuhan memberikan panjang umur, sehat selalu. Kita terus bawa dalam doa, dan anak-anak diberkati di rumah
semua tetap sehat dan selalu mendatangkan kebahagiaan. Ya, anak-anak tetap bisa bersekolah, Tuhan akan menambahkan kepandaian, hikmat yang dari Tuhan. Haleluya, sampai bertemu kembali pada ibadah yang akan datang. Kalau memang belum selesai kami mempersiapkan, kita akan tetap melewati online. Bapak Ibu siap? Ikuti berkat-berkat Tuhan mengalir.